Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimo Jaya. Pada video kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran tematik tema 7 kelas 4. Yang pertama pilihan ganda. Nomor 1. Keragaman suku bangsa Indonesia disebabkan oleh faktor titik-titik. A. Keadaan transportasi. B. Sikap masyarakat terhadap perubahan. C. Kondisi negara kepulauan. D. Perbedaan kondisi alam. Faktor penyebab adanya banyak suku karena kondisi negara kepulauan. Berarti yang C. Nomor 2. Dampak dari perbedaan kondisi alam di Indonesia adalah titik-titik. A. Keragaman agama. B. Keragaman sosial. C. Keragaman mata pencaharian. D. Keragaman bahasa. Dampak dari perbedaan kondisi alam ini berpengaruh pada mata pencaharian. Berarti nomor 2 yang cocok adalah yang C. Keragaman mata pencaharian. Nomor 3. Suku Gumau berasal dari provinsi titik-titik. A. Sumatera Selatan. B. Sumatera Barat. C. Sumatera Utara. D. Lampung. Suku Gumau. Nomor 3 adalah Sumatera Selatan, yang A. Nomor 4. Suku bangsa yang terdapat di Provinsi Bengkulu adalah titik-titik. A. Abung. B. Rawas. C. Lebang. D. Talang Mamak. Di Bengkulu. Yang betul adalah yang Lebang, yang C. Teks bacaan. Nomor 56. Suku bangsa Indonesia. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus pada Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samen, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau sekitar 1,2% penduduk Indonesia. Nomor 5. Berdasarkan teks di atas, suku terbesar yang ada di Indonesia adalah A. Suku Nias, B. Suku Jawa, C. Etnis Tionghoa, D. Suku Papua. Yang terbesar
Nomor 5 ya suku Jawa. Berarti yang B. Nomor 6. Pokok pikiran dari paragraf pertama adalah titik-titik. A. Keragaman bangsa Indonesia. B. Keragaman agama di Indonesia. C. Keragaman suku bangsa di Indonesia. D. Keragaman adat istiadat di Indonesia. Pokok pikiran paragraf pertama. Sejak dulu bangsa Indonesia beragaman Bineka Tunggal Ika. Yang pertama, paragraf pertamanya ini. Jadi pokok pikiran dari paragraf pertama adalah tentang keragaman bangsa Indonesia, yang A. Nomor 7. Teks bacaan suku bangsa di Indonesia adalah titik-titik. A. Teks fiksi. B. Teks non-fiksi. C. Dongeng. D. Legenda. Yang betul, ini fakta ya, maka non-fiksi, teks non-fiksi. Yang bravo. Nomor 8. Berdasarkan teks di atas, suku terkecil yang ada di Indonesia adalah titik. A. Suku Nias. B. Suku Jawa. C. Suku Batak. D. Etnis Tionghoa. Nomor 8 yang betul terkecil suku Nias. Nomor 9. Bahasa Arab berasal dari provinsi A. Sulawesi, B. Kalimantan, C. Papua, D. Maluku. Arab itu adalah suku Papua. Yang C. Nomor 10. Nama pakaian adat yang berasal dari Provinsi Riau adalah titik. A. Aisan Gede. B. Paksian. C. Pakaian tradisional Melayu. D. Teluk Benggala. Di Provinsi Riau berarti Melayu. Adalah yang C. Pakaian tradisional Melayu. Nomor 11. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat. Ini dibaca derajat ya. Lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Berdasarkan kondisi tersebut, aktivitas yang sangat cocok dilakukan adalah A. Pertambangan, B. Perikanan, C. Peternakan, D. Pertanian. Nomor 11, karena banyak air, banyak sinar matahari, adalah pertanian. Nomor 12. Peternakan unggas meliputi A. Ayam, itik, burung, dan angsa. B. Ayam, itik, burung, dan kelinci. C. Ayam, itik, burung, dan kuda. D. Ayam, itik, kelinci, dan angsa. Nomor 12 ini yang tepat, namanya unggas. Yang betul yang A. Ayam, itik, burung, dan angsa. Ini kelompok unggas. Nomor 13. Tempo yang digunakan dalam menyanyikan lagu Apuse, yaitu titik. A. Largo. B. Andante. C. Moderato. D. Allegro. Nomor 13. Apuse. Berarti moderato, yang C. 14. Largo artinya A lambat, B cepat, C sedang, D tinggi. Nomor 14, largo itu artinya lambat. 15. Bentuk pola horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi 5 merupakan bagian dari bentuk pola titik. A. Bentuk pola garis depan. B. Bentuk pola garis campuran. C. Bentuk pola garis lurus. D. Bentuk pola garis lengkung. Nomor 15 ini adalah bentuk pola garis lurus, yang C.
Nomor 10. Dalam tarian legong, aksesoris yang digunakan adalah titik A selendang, B topi, C kipas, D payung. Nomor 16. Legong itu identik kipas. C. 17. Dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk disebut gaya. 18. Sesuatu yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif adalah titik. A. Gaya listrik, B. Muatan listrik, C. Arus listrik, D. Medan listrik. Sesuatu yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Nomor 18 yang adalah arus listrik. 19. Perubahan dari energi listrik kecuali A. Energi gesek, B. Energi panas, C. Energi gerak, D. Energi cahaya. Nomor 19. Perubahan dari energi listrik kecuali. Berarti yang A. Energi gerak. 20. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di bawah ini menjadi bergerak? A. Gaya, B. Magnet, C. Arus, D. Bensin. Nomor 20 akan ada gaya. Romawi 2. Sebutkan faktor-faktor keragaman masyarakat di Indonesia. Faktor-faktornya 1. Karena letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nomor 22. Mengapa sikap toleransi sangat penting dalam keragaman bangsa Indonesia? Apa manfaat dari adanya sikap toleransi? 22. Sikap toleransi sangat penting karena dapat menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Manfaat dari sikap toleransi yaitu A. Membentuk persatuan bangsa. 2. Menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. 3. Memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa Indonesia, bangsa negara Indonesia. 4. Memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor 23-24. Orang Kanekes, si buku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut tinggal masyarakat adat yang bisa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, orang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Penamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya kelompok Penamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa yaitu Cikertawana, Cikeusik, dan Cibiu. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat dan yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun yaitu Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok pendamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes
luar atau baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun masyarakat baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka. Sumber http://m.com. Nomor 23. Ide pokok yang terdapat pada paragraf terakhir adalah titik-titik. Ide pokoknya perbedaan suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. 24. Sebutkan dan jelaskan pembagian masyarakat Kanekes dan yang ada di Jawa Barat. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Penamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Penamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Nomor 25. Sebutkan macam-macam aktivitas ekonomi di Indonesia. Nomor 25. Macam-macam aktivitas ekonomi di Indonesia, yaitu 1. Bidang pertanian, 2. Bidang peternakan, 3. Bidang perikanan, 3. Bidang kehutanan, 5. Bidang pertambangan, 6. Bidang industri, 7. Bidang perdagangan, 8. Bidang jasa. 26. Jelaskan keragaman mata pencaharian yang disebabkan dengan kondisi alam pada masyarakat pantai dan pegunungan. 26. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. 27. Jelaskan perbedaan dari karya montase dan karya mozaik. Montase adalah sebuah karya yang dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Kemudian gambar-gambar tersebut disusun kembali sesuai bentuk yang diinginkan. Sedangkan mozaik adalah karya yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan yang berukuran kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Nomor 28. Sebutkan langkah-langkah pembuatan montase. Nomor 28. Cara-cara membuat karya montase, yaitu 1. Tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. 2. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. 3. Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, dan atau koran bekas. D. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. E. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. F. Jika perlu lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil atau warnailah. Nomor 29. Apa yang dimaksud dengan gaya otot? Sebutkan contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Contohnya menendang bola, mendorong meja, menimba air, dan lain-lain. Nomor 30. Apa yang dimaksud dengan gaya magnet? Sebutkan manfaat dari gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Salah satu manfaat gaya magnet yaitu dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat petunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.